Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Perkenalkan, nama saya Jeffar Syalantarikan dengan NIM D121241064. Pada kesempatan kali ini, saya mungkin bakal presentasi sedikit karena ini video dibuat untuk tugas juga untuk tugas mata kuliah sistem informasi. Jadi yang saya presentasikan di sini adalah bagaimana semisal ketika ada dua thread berusaha untuk coba mengakses sebuah shared memori yang sama, tempat yang sama secara berkaitan. Jadi kita langsung saja. Okay, so let's see. Let's check it out. This is my YouTube playlist. So related. Oke, saya di sini kebetulan sudah buat sedikit beberapa videonya, mungkin saya sedikit jelaskan di sini. Oke, kita mungkin perlu jelaskan sedikit juga apa tujuan yang kita mau capai di sini dan apa mungkin masalah yang kita hadapi. Oke, jadi masalahnya anggaplah kita ini sebagai orang. Jadi karena di masalah di awal yang tadi kita sudah bilang kita punya dua thread ini misalkan. Anggap setiap thread ini sebagai orang yang bekerja. Si A tugasnya itu membuat roti misalkan. Si B tugasnya membungkus roti. Tapi meja yang disediakan itu cuma seluas 5 roti begitu ceritanya. Nah, kita mau coba uh, memastikan bagaimana agar orang pertama ini bekerja bisa membuat roti cukup cepat untuk mengisi kelima slot tersebut, tetapi tidak terlalu cepat sehingga overflow atau bisa dibilang rotinya terlalu banyak melebihi kapasitas. Sementara kita juga mencoba menangani problem kedua dari orang kedua ini yaitu bagaimana kita berusaha mencegah orang kedua ini mengambil terlalu membuat potongan roti yang ada di meja itu sampai kosong dan sampai orang kedua ini cuma mengambil angin begitu. Kemudian yang sebenarnya ada tiga, cuma saya tidak salah juga kita mencoba agar uh, memori yang digunakan ini juga tidak terlalu banyak begitu. Jadi kita limitnya di sini cuma sampai ini. Oke, kita masuk mungkin ke penjelasan kuliah ya. Nah, di sini sudah ada buffer size 5. Jadi di sini kita menentukan ukuran mejanya 5. Kemudian kita di sini buat dulu tipe data struct. Oke, di sini ada buffernya di sini. Buffer itu sama yang dibilang kayak waktu itu. Dia itu lebih eh, ukuran datanya begitu, simulasinya seperti itu. Kemudian oh iya, mau saya jelaskan juga di sini saya memakai eh, apa, library trading untuk membuat thread dan semafor. Nah, semafor ini fungsinya itu ya ini sebagai pengatur kuncinya nanti saya jelaskan bagaimana cara kerjanya mid-x ini, MT ini, dan full ini. Oke, kita mungkin masuk dulu. Oke, untuk proses membuat thread produsernya atau thread si pembuat roti yang tadi. Misalkan kita simulasikan waktu menunggunya di sini misalkan 1 detik. Kemudian eh, kita mengambil fungsi semWave dari semafor tadi dan setMidX. Eh, jadi saya bakal jelaskan di sini apa benda ini. Oke, jadi semWave di sini dan SDMT di sini. SDMT di sini sebenarnya adalah eh, lebih sebagai variabel, di mana variabel ini nantinya
menjadi penanda bahwa thread yang kita akses itu, thread yang kita akses, maaf, data yang kita akses itu lagi kosong tempatnya di kemudian deteksi ini istilahnya sebagai kunci. Jadi di sini dikatakan sebagai mutual exclusion. Mutual exclusion itu eh, istilahnya tidak boleh anggap ini orang A tadi, orang A dan orang B ini, mereka tidak boleh masuk ke dalam satu bagian meja yang sama. Misalkan, caranya itu adalah menggunakan mutex ini. Menggunakan mutex ini. Jadi, mutex ini dipegang oleh salah satu itu. Misal dan producer thread masuk ke meja ini. Otomatis yang B ini tidak boleh masuk dulu ke meja A ini. Sampai mutex A keluar dan memberikan mutex-nya ke si B tadi. Ya, lalu seperti itu. Kemudian dia mutex-in juga tidak hanya untuk empty tapi buat untuk ngecek full nanti. Oke, kurang lebih untuk consumer storage juga sama nih. Apa isi kodenya. Nah, kita main-main dulu sedikit di sini. Eh, ini cuma bagian eksekusinya saja. Nanti kita lihat di sini mau dia di sini meminta create thread untuk produser dan satu untuk consumer. Jadi di sini ada satu consumer dan satu produser pasti. Nah, oke kita mungkin bisa coba langsung saja. Oke, ini sudah aman, sudah saya coba cuma diberikan sedikit tambahan. Nah, kita sudah bisa melihat bagaimana flow datanya dari sudut ke sudut. Oke, di sini kodenya sudah selesai jalan ya, teman-teman. Jadi mungkin saya coba jelaskan sedikit. Thread pertama yaitu produser. Karena di sini datanya masih kosong banget, jadi dia menulis dulu. Dia dulu yang menulis, dia duluan yang pertama jalan. Dia menulis 10 di indeks 0. Sama halnya yang dibilang dia eh, membuat roti yang diberi label 10 di meja A. Jadi, nah rotinya sudah ada, otomatis konsumen juga si orang dia tadi yang tugasnya membungkus roti itu langsung dia ambil isinya indeks 0. Nah, kemudian produser kebetulan gercep juga, dia di sini eh, langsung buat dua data sekaligus, buat disimpan di indeks satu dan indeks 2. Nah, consumer ini mungkin sedikit lelet karena dia waktu wait-nya itu kalau tidak salah saya mengatur di sini waktu wait-nya untuk consumer itu 2. Jadi dia itu sedikit lebih lambat daripada produser storage tadi. Nah, jadi bisa dilihat produser sempat menulis 2 kali dulu sebelum consumer yang jalan. Nah, konsumen di sini cuma bisa mengambil satu, sementara datanya itu dari 20 indeks satu. Jadi yang baru kosong itu indeks satu. Nah, sementara produser sudah menulis di 3 dan 4, konsumen masih mengambil dari sini. Nah, ini bakalan begini terus sampai pada akhirnya ada kondisi di mana waktu konsumen masih sulit, masih menunggu, produser itu sebenarnya sudah seharusnya jalan. Nah, karena di sini mejanya istilahnya sudah penuh, alias datanya sudah penuh, produser otomatis cuma bisa menulis sisa satu slot. Terpaksa kita menyuruh produser ini untuk tidur dulu. Jadi karena di sini ada bagian di bagian sini, dia mengecek bahwa oh ternyata di sini sudah full.
Nah, kondisinya di sini SD full terpenuhi, makanya otomatis yang memegang kunci milik teks tadi itu bakalan si konsumer terus hingga mejanya kosong. Ketika mejanya sudah kosong, kunci milik teks tadi pindahkan ke si produser, kemudian produser yang menuliskan datanya lagi. Nah, sebenarnya simulasi ini bakal berjalan terus menerus 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 sampai daripada kita kayak panjang juga penjelasannya. Jadi mungkin seperti saya dulu. Oke, jadi bagaimana? Kira-kira seperti itu saya dulu penjelasan dari saya tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga oleh Pak Fadlan selaku dosen sistem operasi pertama di 8 minggu pertama. Terima kasih atas penjelasannya juga. Cukup menyenangkan dengan penjelasannya Prof. Fadlan, walaupun mungkin sedikit mohon maaf Prof. Saya juga orangnya sedikit kaku dan sulit fokus dalam kelas. Oke, saya harap penjelasan saya tadi sudah cukup clear. Dan saya harap juga simulasi ini bisa menjadi pelajaran bagi lain-lainnya juga, bagi mungkin angkatan selanjutnya atau bagi pada kan juga. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup rekaman ini. Terima kasih.